Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri dengan NIM 220204602037. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang konversi energi listrik. Pembahasan pengertian konversi listrik, konversi energi listrik ke mekanis, konsep dasar emisi, macam-macam perkakas, prinsip kerja dan prinsip dasar transformator dalam konversi energi listrik. Baiklah, saya akan membacakan pengertian konversi listrik. Konversi energi merupakan perubahan bentuk energi dari satu menjadi bentuk energi lain. Yang konversi energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, dibuat, ataupun dimusnahkan, akan tetapi dapat merubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Konversi energi, baik dari energi listrik menjadi energi mekanik motor maupun sebaliknya, dari mekanik menjadi listrik generator, berlangsung melalui media medan magnet. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lainnya melalui satu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik. 2. Konversi energi listrik menjadi mekanik. Pendahuluan. Perpindahan energi listrik ke mekanik sangatlah vital dalam sistem konversi energi. Karena hal ini diperlukan setiap induksi, baik home induksi maupun industri manufaktur. Selain itu, menjadi sandaran utama dalam kebutuhan hidup sehari-hari, terutama setiap sistem yang memerlukan tenaga mekanis dengan sumber energi dasar listrik. Ketiga, konsep dasar emisi. Konversi energi listrik ke mekanik menjadi berdasarkan pemanfaatannya. Konsep emisi elektron medan listrik. Konsep dasar emisi elektron. Emisi medan listrik, field emission. Pada katode dikenalkan medan listrik yang cukup besar sehingga tarikan yang terjadi dari medan listrik pada elektron menyebabkan elektron memiliki energi yang cukup untuk lompat keluar dari permukaan katoda. Yang keempat, macam-macam perkakas. Yang pertama, perkakas atau alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik disebut motor. Pada prinsipnya, ada dua jenis motor berdasar sumber listrik yang diperlukan. Yang dua, pada prinsipnya ada dua jenis motor yang berdasarkan sumber listrik yang diperlukan. Yang pertama motor AC, yang kedua motor DC. Motor DC. Motor DC adalah motor yang menggunakan sumber tegangan DC. Umumnya digunakan pada torsi yang relatif kecil. Pada umumnya menggunakan magnet permanen. Beberapa motor arus searah DC pun memerlukan elektromagnet. Contohnya pada motor traksi kereta api KRL Jabodetabek, motornya arus searah DC 1500 volt. Medan penguatnya itu bukan magnet permanen tapi elektromagnet. Motor DC pada KRL ini memiliki torsi yang cukup besar sehingga mampu menggerakkan KRL. Motor AC. Motor AC adalah motor yang menggunakan sumber tegangan AC. Umumnya digunakan pada torsi yang cukup besar, robot industri. Magnet yang digunakan adalah elektromagnetik. Yang kelima, prinsip dasar. Prinsip dasar motor dan generator itu sama saja, perubahan flux medan magnet menimbulkan tegangan volt sama dengan minus D flux dt. Prinsip dasar kerja motor listrik adalah F sama dengan I kali B. Keterangan: F gaya, I panjang kawat, I
arus yang mengalir di kawat. B. Fluks medan magnet. X. Operator cross vector. Pada motor AC 3 fasa, superposisi medan magnet masing-masing fasa menyebabkan terjadi medan putaran besar. Keterangan NFP, N putaran RPM, V frekuensi, P jumlah pole. Medan putar di stator ini yang menggerakkan rotor. Rotor perubahan mengejar stator. Perbedaan putaran medan putar di stator dan putaran rotor dinamakan slip. Prinsip dasar. Pada motor AC 1 fasa seperti kipas angin, tidak ada medan putar seperti pada motor 3 fasa. Untuk menimbulkan slip, menggerakkan motor pada keadaan T plus tambah dengan 0, perlu torsi awal. Fungsi kapasitor adalah untuk menimbulkan perbedaan fluks. Sebagai torsi awal memutar motor, jadi kapasitor itu perlunya hanya untuk menginisiasi putaran saja. Selanjutnya kapasitor tidak berfungsi sehingga kalau kapasitor kipas angin Anda rusak, putar saja blade-nya, nanti motornya akan seperti biasa. Yang keenam, transformator dalam konversi energi listrik. Fungsi transformator untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level yang lainnya tanpa mengubah frekuensi dari sumber listrik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Step up transformer. Transformator ini digunakan untuk meningkatkan tegangan listrik. Yang kedua, isolation transformer. Transformator ini digunakan untuk memisahkan dua sirkuit listrik. Current transformer city. Ini adalah jenis transformator yang mengubah arus tinggi menjadi arus yang dapat diukur yang sesuai untuk instrumen pengukuran dan perlindungan. Step down transformer. Sebaliknya, transformator ini digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Auto transformer. Transformer ini memiliki satu belitan yang digunakan untuk menyediakan beberapa tingkat tegangan output. Transformator memungkinkan untuk distribusi dan menggunakan listrik yang efisien dengan memungkinkan penyesuaian tegangan sesuai dengan kebutuhan sebagai peralatan dan sistem. Mereka juga membantu dalam menjaga keamanan sistem listrik dan peralatan dengan memisahkan sirkuit dan mengurangi potensial perbedaan tegangan. Prinsip transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik. Transformator terdiri dari dua gulungan kawat yang disebut sebagai belitan primer dan belitan sekunder yang terpisah oleh inti besi atau materi ferromagnetik. Arus alternatif pada primer. Dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, transformator memungkinkan untuk mentransfer energi listrik dari suatu sirkuit ke sirkuit tanpa perlu mengubah frekuensi sumber daya listrik. Flux magnetik. Ini adalah elemen kunci dalam distribusi energi listrik di seluruh jaringan listrik global. Induksi elektromagnetik, pengubahan tegangan, efisiensi dan kehilangan tegangan dan arus terukur. Terima kasih. Inilah materi yang saya bacakan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.